Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Adwiti Helmi Ahmad. Saya Faustaulia Gunawan. Saya Gevinta Priya Putri. Saya Navalin Putri Sion Siotang. Saya Nadina Keisha Kaherani. Saya Askaratia Hafiz. Saya Novel Zakwan Bayhaki. Sebelum kita masuk ke gedungnya, kita bakal menceritakan awal sejarah dari Gedung Juang 45. Hai, kami lagi ada di Museum Juang 45. Museum Juang 45 adalah saksi bisu kebangkitan dan perjuangan rakyat Indonesia sebagai tempat pembelajaran dan penyimpanan barang-barang bersejarah para pahlawan nasional. Gedung Juang 45 atau Museum Juang 45 adalah salah satu museum yang berada di Jakarta. Museum ini terletak di Jalan Menteng, Raya 31, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Museum ini diresmikan pada tahun 1974 oleh Presiden Soeharto setelah dilakukan renovasi. Pada masa kedudukan Belanda, gedung ini dibangun sekitar tahun 1920-an yang saat ini dipergunakan sebagai Museum Juang 45. Pada awalnya museum ini adalah hotel yang dikelola oleh keluarga LC Skomper, seorang berkebangsaan Belanda yang sudah lama tinggal di Batavia. Hotel ini diberi nama Hotel Skomper sesuai nama pemiliknya. Pada masa kedudukan Jepang di tahun 1942, aset Belanda disita oleh Jepang. Salah satunya hotel tersebut diambil oleh Jepang yang dilakukan oleh Gunseikanbu Sendenbu atau Badan Propaganda Jepang. Lalu atas izinnya hotel ini beralih fungsi menjadi Asrama Pemuda Indonesia. Halo, sekarang saya ada di ruang pendahuluan perjuangan Menteng 31, tempat pendidikan politik kebangsaan. Pada masa pendahuluan Jepang dan pergerakan nasional, gedung ini digunakan sebagai markas besar pemuda radikal dalam melancarkan aksi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pada bulan Juli tahun 1942, Menteng 31 menjadi asrama Angkatan Baru Indonesia, tempat berkumpulnya para pemuda radikal dalam mematangkan rencana kemerdekaan Indonesia. Asrama ini berfungsi sebagai tempat pendidikan politik kebangsaan dan sebagai pengajarnya dipilih beberapa tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sunario, Ahmad Subarjo, Zambek, Dayo, Muwardi Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir Amir Syarifuddin. Selain tokoh tersebut, sebagai tenaga pengajar, pihak Jepang juga ikut terlibat menjaga tenaga pengajar. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke ruangan perjuangan fisik dan diplomasi, yang dimana di dalamnya terdapat meja kerja Bung Hatta dan kursi santai. Nah, meja kerja ini asli dari tahun 1945 yang biasanya Bung Hatta pakai untuk bekerja, dan terdapat kursi santai yang biasanya ia pakai untuk membaca buku koleksiannya. Di museum ini pun terdapat mini diorama rumah kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan, Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pada diorama ini terdapat peristiwa upacara setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu di sini juga terdapat rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta.
Lalu di belakang saya ini terdapat miniatur kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville, di mana di dalam ini tempat terjadinya persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948, di mana persetujuan Renville ini mengakibatkan kemunduran karena wilayah RI menjadi lebih sempit. Sekarang saya berada di ruang masa Jepang dan di sini terdapat pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau bisa disebut PETA. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air merupakan pasukan yang dibentuk pada pendudukan Jepang tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan Osamu Seri nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pendidikan PETA dipusatkan di Bogor yang diberi nama Jawa Boei Gyugun Kanbure Sentai. Selanjutnya kita masuk ke ruang seputar proklamasi. Nah, di sini ada miniatur yang menjelaskan tentang rapat Rengas Dengklok sebelum proklamasi dibacakan. Selanjutnya di miniatur yang ini menjelaskan tentang perumusan teks proklamasi. Di miniatur yang ini menjelaskan tentang apel pemuda Menteng 31. Di miniatur yang ini menjelaskan tentang wanita yang ikut berperan dalam menolong korban perang. Di miniatur yang ini menjelaskan tentang rapat yang membentuk anggota API atau Angkatan Pemuda Indonesia. Di miniatur ini menjelaskan tentang pidato Bung Karno tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada. Oke, kemudian di belakang saya ini terdapat mobil Rev 1, di mana mobil Rev 1 ini adalah mobil kepresidenan pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia yang digunakan oleh IR Soekarno dalam menjalankan tugas sebagai presiden di tahun 1945 sampai 1949. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai Gedung Juang 45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.